ada bermacam-macam hewan peliharaan. Amatilah hewan-hewan peliharaan berikut ini. Ada kucing, lalu ada ikan, ada burung, bebek, kelinci, dan kura-kura. Tahukah kamu apa makanan hewan peliharaanmu itu? Coba sebutkan adik-adik makanan hewan peliharaan pada gambar berikut. Kalau kucing makannya apa ya adik-adik ya? Ya, kucing itu makan ikan asin, makan daging juga ya. Lalu kalau ikan itu makannya cacing, lalu ada makanan ikan yang kecil-kecil itu. Kalau burung itu makannya apa adik-adik? Ya, burung itu makannya biji-bijian. Lalu bisa juga ada burung yang makannya itu cacing ya. Lalu ada yang makan ulat untuk khusus burung, itu juga ada. Nah, bebek makannya apa adik-adik? Siapa yang tahu? Ya, bebek itu makan cacing. Kelinci? Kelinci itu makan rumput adik-adik. Kalau kura-kura? Kura-kura itu ada yang makan tumbuhan atau tanaman ya, atau rumput-rumputan, tapi ada juga yang kura-kura itu pemakan daging juga ada adik-adik ya. Jadi bermacam-macam kura-kuranya, tergantung dari jenis kura-kuranya. Nah adik-adik, Lani ini memelihara kelinci. Kelinci itu makan wortel adik-adik. Lani juga memelihara ayam. Ayam makan jagung juga. Nah Lani menyayangi hewan peliharaannya. Setiap hari hewan peliharaannya itu diberi makan. Adik-adik, kalau kalian memiliki hewan peliharaan, kalian harus merawatnya dan memeliharanya dengan baik ya. Jangan lupa juga diberi makan dan minum. Setiap hari Lani membeli wortel di tukang sayur adik-adik. Tukang sayur itu menimbang wortel. Amati gambar berikut ini. Nah, ini ada gambar tukang sayur yang sedang menimbang wortel. Menurut adik-adik, timbangan apakah yang digunakan oleh tukang sayur? Ya, timbangan yang digunakan adalah timbangan pasar. Adik-adik, pada pembelajaran 1 kita sudah mengenal berbagai macam bentuk timbangan. Nah, ini namanya adalah timbangan pasar. Adik-adik, di sini ada bacaan yang berjudul Ayam dan Kelinci dan dituliskan dengan huruf tegak bersambung. Mari kita baca bersama-sama adik-adik. Lani memelihara ayam dan kelinci. Lani menyayangi ayam dan kelincinya. Setiap hari hewan peliharaan itu diberi makan. Kelinci makan wortel, ayam makan jagung. Adik-adik, kalian harus bisa membaca tulisan yang ditulis dengan huruf tegak bersambung ya. Di sini ada beberapa pertanyaan nih. Hewan apa yang dipelihara Lani? Ya, ayam dan kelinci. Lalu, apa makanan hewan peliharaan Lani? Kalau kelinci tadi makan wortel dan ayamnya makan jagung. Adik-adik, tuliskan makanan hewan peliharaan di sekitar kalian. Tuliskan dengan menggunakan huruf tegak bersambung ya. Dan pergunakan juga huruf kapital dengan benar. Ingat ya, huruf kapital itu digunakan di awal kalimat. Contohnya nih adik-adik ya, Kak Citra sudah menulis memakai huruf tegak bersambung. Kambing itu makan rumput. Bebek itu makan cacing. Anjing itu makan daging. Burung itu makan cacing dan biji-bijian. Nah adik-adik bisa tambahkan yang lain nih. Contohnya sapi itu makan rumput, kucing itu makan ikan. Misalnya seperti itu. Jadi bisa kalian tambahkan hewan-hewan peliharaan yang ada di sekitar kalian. Eits, jangan lupa tuliskan dengan huruf tegak bersambung. Adik-adik, nyanyikan kembali lagu Ayamku dan nyanyikan dengan memperhatikan panjang dan pendek bunyinya. Nah, ini adalah lagu Ayamku ciptaan Pak Ate Mahmud. Yuk kita nyanyikan bersama-sama.
ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok 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 mencari makan. Kok 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 kok, lihatlah ayamku berkeliaran di halaman rumah. Induk ayam dan anaknya kok 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 mencari makan. Itu tadi lagu Ayamku ciptaan Pak Atem Mahmud adik-adik. Adik-adik, dalam lagu tersebut itu ada yang dapat dinyanyikan dengan bunyi panjang dan ada yang dapat dinyanyikan dengan bunyi yang pendek. Nah, di sini bunyi panjang akan kita tandai dengan garis, lalu bunyi pendek akan kita tandai dengan tanda titik atau lingkaran kecil adik-adik. Di sini syair pertama nih adik-adik ya, di baris pertama. Kok 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 kok, lihatlah ayamku. Di sini adik-adik sebenarnya untuk membedakan lagu itu dinyanyikan dalam bunyi yang panjang atau pendek itu bisa menggunakan ketukan. Nah, adik-adik bisa lihat di notasi angkanya ini kalau ada tanda garis di atasnya, jadi masing-masing nada ini akan dinyanyikan pendek. Tetapi kalau tidak ada garis di atasnya berarti dinyanyikan panjang. Karena kalau tidak ada garis di atasnya itu dinyanyikan satu ketukan. Kalau tidak ada garis di atasnya, kalau ada garis di atasnya satu nada ini akan dinyanyikan setengah ketukan. Contohnya yang ini, kok. Ya ini ya, kok ini sol ya, sol itu hanya satu ketukan jadi dinyanyikan panjang. Kok kok. Nah, koknya yang di sini bukan panjang karena ini ada garisnya, berarti ini dinyanyikan pendek. Lalu ini dinyanyikan panjang karena tidak ada garisnya. Itu paling mudah untuk menandai sambil kalian menyanyi. Lalu di sini kok berikutnya itu dinyanyikan dengan pendek. Nah, ini lihatlah ayamku. Berarti lihatlah a. Nah, lihatlah a ya. Ini dinyanyikan dengan bunyi yang pendek. Ya, karena di sini sebenarnya bisa kita lihat ada garisnya. Berarti li-nya dilihat, lihatnya ini dengan bunyi pendek, lahnya juga bunyi pendek, a-nya juga pendek. Sedangkan yam itu dinyanyikan dengan bunyi yang panjang. Ku itu dinyanyikan dengan bunyi yang panjang juga. Kita lihat baris kedua. Berkeliaran. Nah, di sini karena tidak ada garisnya ya otomatis ini dinyanyikan panjang semua adik-adik. Di halaman. Nah, karena ada garisnya berarti dinyanyikan setengah ketuk setiap nadanya, berarti di sini dinyanyikan pendek. Di halaman dinyanyikan pendek. Rumah berarti panjang ya, rumah ya. Itu tadi cara membedakan mana yang dinyanyikan dengan bunyi panjang dan mana yang dinyanyikan dengan bunyi pendek. Baris berikutnya adik-adik. Nah, di sini Kak Cera sudah beri tanda nih di baris yang ketiga. Induk ayam dan anaknya. Nah, di sini jelas ini ya tidak ada garisnya. Induk a. Berarti ini dinyanyikan panjang. Yam dan ya, yam dan itu dinyanyikan pendek. Anaknya berarti dinyanyikan panjang. Lalu di baris yang terakhir kok kok ya, koknya panjang. Kok 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 mencari makan. Jadi mencari ma ini adalah dinyanyikan dengan pendek. Kannya dinyanyikan dengan
Ayam-ayam Lani dipelihara di kebun belakang rumah. Lani menyayangi ayamnya. Ayam Lani sudah bertelur adik-adik. Apakah kalian pernah melihat telur ayam? Pastinya pernah ya, apalagi kita pernah memakannya adik-adik. Lani bercerita kepada Dayu tentang ayam peliharaannya. Bacalah cerita Lani berikut ini. Jadi di sini Lani menceritakan kepada Dayu tentang ayam-ayamnya. Lani menuliskan ceritanya dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Yuk kita baca adik-adik. Aku dan ayahku senang memelihara ayam. Ayam-ayam itu dipelihara di kandang. Kandang ayamku terletak di kebun belakang. Kandang ayamku harus selalu bersih. Setiap hari kandang ayam itu dibersihkan. Ini adalah cerita dari Lani kepada Dayu. Ya, Lani menceritakan tentang ayam-ayam peliharaannya. Ayam peliharaannya itu ada di kandang di kebun belakang. Kandangnya itu selalu dibersihkan supaya ayam-ayamnya sehat adik-adik. Adik-adik, Lani memiliki hewan peliharaan. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Coba kalau kalian punya hewan peliharaan, ceritakan tentang hewan peliharaan kalian. Atau kalau kalian tidak punya, kalian boleh menceritakan tentang hewan peliharaan yang kamu ketahui. Kalian bisa menuliskan cerita kalian menggunakan huruf tegak bersambung. Perhatikan juga untuk penggunaan huruf kapital dengan baik dan benar adik-adik. Di sini adik-adik, Kak Citra mencoba menuliskan tentang hewan peliharaannya Kak Citra. Misalnya ya, aku punya hewan peliharaan. Hewan peliharaan saya adalah kucing. Nama kucingku Kitty. Dia kucing yang lucu, yang sangat lucu ini seharusnya ya adik-adik ya. Setiap hari aku bermain bersamanya. Nah adik-adik kalian bisa menuliskan dalam huruf tegak bersambung seperti ini. Nyanyikan kembali lagu Ayamku, lalu nyanyikan dengan memperhatikan panjang dan pendek bunyinya. Adik-adik masih ingat ya lagu Ayamku yang kita nyanyikan pada pembelajaran sebelumnya? Kalian juga bisa lihat video Kak Citra yang karaoke tentang lagu Ayamku. Linknya ada di description box ya. Itu kalian bisa lihat. Nah, di sini untuk menyanyikan lagu Ayamku tadi itu ada yang kita nyanyikan dengan panjang, ada yang kita nyanyikan dengan pendek. Kita ingat-ingat kembali saja ya. Untuk yang bunyi panjang kita akan beri tanda garis, untuk yang bunyi pendek akan kita tandai dengan lingkaran kecil. Nah, contohnya di sini ya. Di baris pertama itu kok 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 kok, lihatlah ayamku. Nah ini adalah garis panjang pendeknya pada lirik lagunya adik-adik. Lalu baris yang kedua, berkeliaran di halaman rumah. Nah, sesuai kan ya tandanya dengan apa yang Kak Citra sampaikan. Lalu di sini induk ayam dan anaknya. Ya, di sini sudah sesuai lurus, panjang, 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 pendek, pendek, panjang, 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 sesuai dengan liriknya. Lalu baris keempat, kok, 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 mencari makan. Nah, ini tadi adik-adik lagu Ayamku berdasarkan panjang pendeknya nada pada lagu tersebut. Adik-adik, lihatlah Lani sedang menimbang telur ayamnya adik-adik ya. Lani menimbang telur ayamnya di sini.
Sediakan, kalian bisa menimbang bahan-bahan di sekitar kalian dengan menyediakan alat-alat dan bahan-bahan yang akan kalian timbang. Misalnya kalian ingin menimbang jagung, sediakan jagungnya, lalu sediakan alat timbangan pasar atau alat timbangan kue juga bisa. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang berbagai macam alat timbang ya. Nah, di situ kalian bisa menimbang benda-benda di sekitar kalian dan mengetahui berapa berat benda tersebut. Lani itu memelihara ayam. Setiap harinya ayam Lani itu bertelur. Telur ayam Lani itu terkumpul 1 kilogram setiap harinya. Jadi satu hari itu bisa terkumpul 1 kilogram. Nah, setiap 1 kilogram telur itu dimasukkan ke dalam satu keranjang seperti ini adik-adik. Nah, sekarang pertanyaannya, setelah 6 hari ada berapa telur ayam yang terkumpul? Ada berapa keranjang telur ayam yang terkumpul? Tadi kalau 1 hari itu ada 1 keranjang. Kalau 6 hari ya berarti kita gambarkan saja di sini. Ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari ke-6. Berarti ada berapa keranjang adik-adik? Ada 6 keranjang. Atau bisa kalian cari dengan cara, tadi kan dalam satu hari itu 1 keranjang. Berarti kalau 6 hari berarti 6 dikali 1. Berapa 6 dikali 1? Angka berapapun jika dikali 1 hasilnya adalah angka itu sendiri. Berarti 6 dikali 1 sama dengan 6. Jadi setelah 6 hari telur ayam itu terkumpul 6 keranjang. Berikutnya adik-adik, berat telur ayam Lani selama 12 hari adalah titik-titik kilogram. Tadi 1 hari itu 1 kilogram. Kalau 12 hari ya kita hitung. Ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, hari ke-7, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10, hari ke-11, hari ke-12. Kalau kita jumlahkan 1 ditambah 1 2 ditambah 1 3 ditambah 1 4 ditambah 1 5 ditambah 1 6 ditambah 1 7 ditambah 1 lagi 8 ditambah 1 9 ditambah 1 10 ditambah 1 11 ditambah 1 lagi 12. Berarti selama 12 hari itu terkumpulnya 12 kilogram. Nah, kalau di sini cara yang lainnya bagaimana? Ya cukup kalikan 12 dikali 1 kilogram. Berapa 12 dikali 1? 12 dikali 1 itu sama dengan 12. Berarti jawabnya ada 12 kilogram. Soal selanjutnya adik-adik, telur ayam dimanfaatkan untuk lauk pauk. Keluarga Lani membutuhkan 1 kilogram telur ayam setiap 6 hari. Jadi setiap 6 hari itu mereka membutuhkan 1 kilogram ayam. Jadi telur ayam yang harus tersedia selama 24 hari itu ada berapa? Nah, adik-adik di sini 1 kilogram ini, 1 keranjang ini dibutuhkan setiap 6 hari. Kalau 2 keranjang berarti membutuhkan waktu 12 hari. Kalau 3 keranjang berarti membutuhkan waktu ya, yang dibutuhkan waktu dalam 18 hari. Kalau 4 keranjang berarti sudah 24 hari. Jadi untuk 24 hari telur yang tersedia itu seharusnya ada 4 keranjang atau 4 kilogram. Cara yang lainnya bagaimana? Kalian bisa membagi 24 dibagi dengan 6. 24 dibagi dengan 6 itu sama dengan 4. 4 apa? 4 kilogram. Jadi telur ayam yang harus tersedia